Oke teman, kita bakalan update lagi ya, meskipun sebenarnya nggak banyak yang bisa dibahas sih ya untuk video kali ini ya. Karena market juga masih cenderung membosankan teman-temannya, tidak ada begitu banyak pergerakan. Nah, tapi ini teman-temannya dari semenjak Bitcoin hit 59K kemarin, kita juga ada satu skenario ya, di mana mungkin bakalan ada liquidity keisi menuju ke level 55 sampai 56 ribu. Dan di sini anak-anak VIP group yang mendapatkan info terawal ya, ini gue udah post dari tanggal 30 Agustus ya, jadi sekitar 6 hari yang lalu, pas Bitcoin bener-bener hit area ini teman ya, area rising channel ini ya, di bagian support ini, ada sedikit penolakan, and then dari sana ya, ketika Bitcoin masih di 59K, gue udah expect ini bakalan makan liquidity ke area level 55.000. Ini post di tanggal 30 Agustus, dan hanya member VIP yang bisa mendapatkan akses ini. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau ketinggalan update dari gue ya, gue bikin video nggak tiap hari teman-temannya kalau misalkan lagi sempat aja. Tapi kalau misalkan dari VIP group ini, kalau bisa gue bakalan update semaksimal mungkin gue lah teman-temannya. Jadi ya nggak sampai video seminggu sekali juga gitu ya. Mungkin dalam beberapa hari sekali kalau misalkan terjadi pergerakan tertentu, ya gue akan update langsung melalui VIP group ini. Joinnya juga tidak berbayar sama sekali teman-temannya. Jadi ini benar-benar gratis gitu ya. Di sini gue cuman partner sama BingX saja, jadi salah satu syarat buat masuk ke VIP group gue ya paling gampang, kalian cukup tinggal daftar BingX saja gitu. Mumpung saat ini lagi ada kompetisi teman. Sampai tanggal 22 doang gitu ya, sekitar semingguan doang ini kompetisi trading teman-teman ya. Kalau misalnya kalian join ke dalam tim gue ya, selama masa kampanye ini ya, ini hadiahnya gede banget ya, up to 110.000 US dollar nih ya, dari mobil, ada travel fund, dan ada voucher-voucher ya, 20.000 USD, 5.000 USD di sini ya, yang bisa ditradingkan secara gratis, hadiah cuma-cuma dari BingX saja. Dan kalau misalnya kalian masuk tim gua gitu ya, tim gua ini lumayan banyak juga gitu ya yang udah daftar dengan referral gua, teman. Kalau misalkan kita tembus gitu ya untuk kompetisi trading ini ya, minimal ya kita bisa dapetin yang mungkin yang sekitar 200 USDT inilah teman ya. Jadi tim gue ini selama 3 tahun dari BingX itu ya udah ada sekitar 1.000 orangan lah teman ya, dari 3 tahun lalu gue partnership sampai saat ini. Jadi kalau misalnya kalian pengen join di tim yang ada kemungkinan tinggi untuk bisa memenangkan hadiah kompetisi trading ini teman ya, dan kalian juga rutin melakukan trading, kalian bisa cobain juga melalui BingX teman ya, atau bahkan kalian bisa tinggal check in aja di sini dan bisa menangin sampai 1000 USDT teman ya. Jadi bener-bener nggak perlu ngapa-ngapain ya selama kalian daftar dengan referral gua dan mengikuti campaign ini. Dengan check in aja kalian bisa dapetin sampai 1000 USDT di sini ya. Jadi ini adalah salah satu syarat untuk bisa masuk ke dalam VIP group gua teman ya. Jadi bagi yang berminat silahkan langsung join BingX melalui link yang ada di deskripsi dan tinggal DM admin aja untuk minta dimasukkan ke dalam VIP group tersebut. Nah, jadi sebenarnya ya ketika 6 hari yang lalu ya pas Bitcoin ngekor doang seperti ini gue udah suspek teman ya, udah curiga ibaratnya ya. Kayaknya dari sini Bitcoin nggak bakalan naik seperti ini gitu ya, tetapi malah kita memakan liquidity yang ada di tanggal 15 Agustus ya. Kalian lihat persis di 56.000, dan ini exactly ya sesuai prediksi kita, ini kita hit area tersebut di tanggal 4 September. Jadi ini liquidity-nya udah benar-benar lunas teman ya, yang ada di tanggal 15 udah dihantam di tanggal 5 kemarin gitu. Lalu pertanyaannya setelah ini next kemana gitu teman ya. Jadi sebenarnya ya buat yang nggak tahu aja, secara jangka panjang untuk Bitcoin ya, jangka panjang bukan setahun ke depan bukan gitu, tetapi mungkin sekitar 1 bulan sampai 2 bulan ke depan gitu ya, kita masih expect hal yang sama teman ya, yaitu koreksi besar untuk Bitcoin hingga menuju ke area minimal level 40 sampai 35 ribu teman ya, atau the last wave C dari korektif ABC ini akan play out gitu ya. Dan ini kita masih optimis sekitar 70 sampai 80%, tidak ada invalidasi apapun teman ya. So far semuanya masih work as expected gitu ya, semuanya masih berjalan sesuai ekspektasi kita gitu. Jadi kalau misalkan kita prediksi teman, kita prediksi ngomongin kayak sebulan 2 bulan kemudian ya, kita masih lebih bisa teman, ibaratnya ya Bitcoin kita masih optimis dengan probability 70-80% dia bakalan ngehit area 40 sampai 30 sekian teman, 35.000 gitu. Dan ini tuh udah ada di prediksi kita dari bulan Agustus ya, awal Agustus teman ya. Jadi dari Bitcoin hit 50K teman ya, kita udah bilang bahwa akan ada pemantulan ke level 62.000 teman ya, 64.000. Habis itu akan ada penurunan kembali teman ya di jangka panjang ke level 40 sampai 35.000. Kalian bisa tonton terus udah video sebulan yang lalu lah teman ya. Cuman ya yang kita nggak gitu
bisa predik teman-teman itu ya secara jangka pendeknya teman-teman. Jadi kalau misalnya ngomongin seminggu 2 minggu ya possibility untuk meleset ya pasti ada teman-teman. Jadi maybe kita cuman bisa optimis ya maksimal tuh cuma 60% teman-teman kalau misalnya ngomongin jangka pendek gitu, karena bisa terjadi banyak manipulative action gitu teman-teman. Permainan whale ya selama Bitcoin sideways dan candle-nya juga kecil-kecil seperti ini ya bisa aja terjadi banyak manipulasi teman-teman. Jadi ya kalau ngomongin jangka pendek, prediksi kita nggak tepati gitu ya, nggak setepat jangka mid atau jangka panjangnya ya itu wajar teman gitu ya. Karena memang sulit teman untuk memprediksi secara jangka pendek. Makanya kenapa ya video ini juga sebenarnya nggak gitu membahas untuk prediksi jangka pendeknya sih teman ya. Tapi ya kalau misalkan kalian butuh outlook teman ya untuk jangka pendek, mungkin logically speaking teman-teman setelah kita makan liquidity yang ada di tanggal 15 Agustus ini teman-teman Bitcoin udah hit di level 56.000 ya, maybe possibility dalam 1 minggu ke depan kita bisa ini ya rebound kembali maybe ya, karena ada possible falling wedge mini sebenarnya gitu ya, tetapi sekali lagi ini nggak guaranteed juga gitu ya. Jadi falling wedge-nya tuh seperti apa? Nah kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi ada mini falling wedge di sini yang kita bisa lihat ya. Jadi dari falling wedge ini kita memakan liquidity yang ada di tanggal 15 Agustus dan ada potensial ya rebound untuk Bitcoin lah teman-teman. Jadi mungkin dalam seminggu ke depan ya rebound juga 60.000 gitu ya, 60.000 sampai 61.000 untuk Bitcoin ya. Ini mungkin masih bisa terjadi gitu ya secara jangka pendek. Dan ini juga nggak exact teman ya. Ada beberapa kasus ketika falling wedge itu juga gagal teman ya. Jadi sekali lagi ya namanya prediksi jangka pendek cukup sulit gitu teman ya. Cuman kalau misalnya gue disuruh buat ngelakuin analisa jangka pendek ya jawaban gue seperti itu gitu ya. Maybe bisa terjadi ke level rebound ke area level 60 sampai 61.000 untuk melunasi falling wedge ini gitu untuk si BTC. Terus kalau misalkan buat ngomongin jangka mid-nya teman-teman, jangka panjang kan kita tahu gitu ya, targetnya nggak berubah 40-35. Untuk ngomongin jangka mid-nya mungkin setelah level 61.000, maybe bisa jadi teman-teman, bisa jadi Bitcoin nge-retest band ungu bagian atas ini atau bahkan melakukan manipulatif breakout gitu ya. Jadi yang lingkaran merah ini kalian bisa lihat ini adalah salah satu manipulatif breakout yang bisa juga menjadi salah satu skenario kita teman-teman ya. Karena ya pada kasus descending channel seperti ini ya, pasti banyak yang mengaitkan dengan kasus descending channel yang terjadi pada COVID dump di tahun 2020 gitu ya. Sama-sama mengalami descending channel, and then mengalami one last manipulative breakout, and then crash teman-teman ya. Dan setelah crash ini baru kita menuju new bull run sampai ke level 60.000 gitu ya. Jadi ya sebenarnya kalau misalnya kalian nanya asumsi gue kenapa Bitcoin mungkin bisa ada kenaikan lagi gitu ya. Jadi maybe bisa ada repeating pattern dari 2020 COVID crash ini gitu ya, dimana terjadi one last manipulative breakout and then a big crash happen gitu teman-teman untuk Bitcoin, atau koreksi besar ini baru terjadi ke area wave C ini yang ada di level 40-35 ribu gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin jangka mid teman-teman ya, jujur aja teman-teman ya, kita juga nggak begitu tahu apakah Bitcoin bakalan naik lagi untuk ngetesting teman-teman ya, ngetesting 68 atau bahkan breakout ke level 70 lalu dibanting ke level 40-35. Itu possible skenario 1 teman-teman ya, atau di possible skenario 2-nya teman-teman ya, maybe Bitcoin naik ke falling wedge doang ke level 61 abis itu dibanting ke 40-35. Ini possible skenario 2-nya. Atau possible skenario 3-nya teman-teman ya adalah skenario yaitu straight nuke teman-teman ya. Jadi ibaratnya dari level 56.000 ini kita nggak dikasih napas sama sekali, Bitcoin nggak naik sama sekali teman-teman ya, dari 56 ini langsung nuke ke level 40-35 teman-teman ya. Jadi di situ sebenarnya ada 3 skenario yang dimana ending dari 3 skenario tersebut itu sama teman ya, yaitu ujung-ujungnya Bitcoin tetap bakalan hit area 40-35 ribu. Kita cuman nggak tahu secara jangka pendek caranya itu gimana teman ya. Apakah ke 61 habis itu boom crash teman ya, apakah ke 68-70 habis itu boom crash ke bawah, atau dari sini straight nuke teman ya, dari sini langsung crash ke bawah teman ya. Dari 56 nggak dikasih napas langsung crash ke bawah teman-teman, nggak ada naik-naik lagi. Makanya kenapa gue bilang ya kalau ngomongin jangka pendek ya mentok-mentok gitu, analisa gue paling cuman 60% gitu, gue optimis teman-teman, gue nggak bisa sampai 70-80 enggak teman-teman, karena itu gue lebih percaya di jangka panjangnya di mana wave ABC ini belum lunas untuk Bitcoin ya secara big outlook-nya gitu ya. Itu sebabnya kenapa kita targetin area 40k sampai 35 itu.
Cuman kalau misalkan disuruh buat analisis jangka pendek juga, ya kita lihat di sini ada mini falling wedge. Ya maybe bisa aja ya kita dibikin rebound dulu ke level 61.000 untuk melunasi falling wedge tersebut. Jadi paling itu aja sih teman-teman untuk outlook dari jangka pendek maupun jangka menengah maupun jangka panjang. Jadi sebenarnya nggak banyak berubah dan nggak begitu banyak yang bisa dianalisa di video kali ini. Jadi ya sebenarnya ya itu balik lagi terserah si Bitcoin gitu ya secara jangka pendek gitu ya. Cuman logically speaking ya kita lihat pattern falling wedge di sini ya ada possibility untuk rebound bisa terjadi di minggu depannya. Paling itu aja teman untuk video kali ini. Semoga analisa ini bisa membantu dan seperti biasa sampai jumpa di next video.